Audio Jungle. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali kita dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu, hingga pagi ini kami dapat bangun dengan sehat dan penuh sukacita. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam pertumbuhan iman kami. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan menerangi hati dan pikiran kami untuk lebih memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Maret 2025, diambil dari Lukas 15 ayat 7 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nas Renungan Harian Sabtu 15 Maret 2025 diambil dari Lukas 15 ayat 7. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Dalam bahasa Batak didok, "Hudok ma Tuhamu, sumantu sidang lasni roha di banua kicang, mida si pardosa sahala. Asamida siap pula siap partigor nasopola paubahon rohana sida. Amin." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah perkataan Yesus yang dicatat oleh Lukas tentang perumpamaan domba yang hilang. Tidak hanya oleh Lukas, perumpamaan tentang domba yang hilang ini juga dituliskan oleh Matius dalam pasal 18 ayat 12-14. Lebih jauh, dalam kitab Lukas, kita bisa menemukan latar belakang kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan tersebut, di mana pada bagian awal perikop pasal 15 ini diceritakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengar khotbah Yesus. Melihat kedatangan orang-orang berdosa ini, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan mengatakan, bagaimana mungkin Yesus ini menerima orang-orang berdosa dan Dia makan bersama dengan mereka? Mengetahui kegalauan hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab ini, Yesus pun menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang ini kepada mereka dengan bertanya, "Siapakah di antara kalian yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, dia tidak akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Kemudian setelah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu.'" Kemudian dilanjutkan dengan nats renungan hari ini dengan perkataan Yesus yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat,
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dunia yang kita tinggal saat ini adalah ibarat hamparan padang gurun yang luas, dan di atasnya ditawarkan beragam tantangan, cobaan dan godaan dunia ini. Ada banyak jalan-jalan besar yang mulus dan indah, tetapi ujungnya menuju jurang kebinasaan. Tetapi ada juga jalan sempit, terjal dan berliku, tetapi ujungnya menuju kehidupan yang kekal. Dalam menapaki jalan-jalan yang kecil, sempit dan terjal ini, jelas bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan kesetiaan, ketekunan dan ketaatan. Ketika kita menelusuri jalan yang sempit dan terjal ini, dan memulai untuk sebuah perjalanan yang panjang, tidak jarang di tengah jalan ada binatang buas yang siap menerkam, ada badai yang datang menghadang, ada yang dapat bertahan, ada juga yang kewalahan, ada juga yang lari ketakutan, bahkan sampai harus menyerah. Mereka mulai berpikir ulang, apakah mampu menjalani jalan ini sampai tuntas? Di sisi lain, ada jalan yang lebar dan bisa menampung banyak orang dengan leluasa. Mereka menawarkan banyak ragam kenikmatan duniawi. Adanya kebebasan yang tidak terbatas dan tanpa memiliki aturan yang jelas. Mereka hidup seturut hawa nafsunya. Dan ibarat dalam lorong hitam, semakin jauh melangkah, semakin dalam terjebak. Mereka salah memilih jalan dan akhirnya sulit untuk keluar. Inilah neraka dunia, dunia di mana kita hidupi saat ini. Maka ketika manusia tidak berdaya dan jatuh ke dalam dosa, Allah tentunya tidak menginginkan kematian orang berdosa. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mencari domba-dombanya yang hilang. Dia menebus dan mengangkat kita dari jurang dosa kematian. Oleh karena itu, tidakkah kita berharga di hadapan Tuhan? Tentu, kita sangat berharga di hadapan Allah, sekalipun yang bertobat hanya satu orang. Dan sebagai umat-Nya, kita harus menunjukkan tanda ucap syukur atas karunia penebusan yang diberikan Allah kepada kita, dengan memberi hormat, puji-pujian, dan penyembahan, serta mengikuti Dia secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kepada nats renungan hari ini yang mengatakan, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan, satu orang bertobat, maka seisi surga bersukacita. Ini sungguh suatu gambaran sukacita besar, sekaligus apresiasi dan penghargaan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertobat. Bertobat artinya berbalik, menanggalkan manusia lama, serta mengenakan manusia baru. Manusia lama merujuk pada diri manusia yang hidup tanpa kepastian, tidak berjalan dalam hikmat dan kebenaran Allah, serta menjauh dari Allah. Dia lebih menyenangi tinggal di dalam keberdosaan dengan mengikuti hawa nafsu duniawi dan mengikuti ajaran-ajaran sesat dan sesembahan yang palsu. Orang-orang ini tentu tidak menerima dan menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Mesias dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Seorang manusia lama akan tinggal di dalam keinginan daging, yaitu hidup di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kesemuanya ini akan menuju kebinasaan
dan kematian yang kekal. Sedangkan manusia baru merujuk pada perubahan hidup dari kehidupan yang dikuasai dosa menuju kehidupan yang baru dalam kebenaran dan kekudusan sesuai kehendak Allah. Ini artinya kita dibangkitkan dari hidup lama yang telah mati menjadi hidup yang baru. Menjadi manusia baru juga artinya hidup di dalam keinginan roh dan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagaimana dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam Yohanes 16 ayat 4, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Barang siapa yang hidup dan berkenan dengannya akan beroleh kehidupan yang kekal." Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita manusialah yang justru sering meninggalkan Allah. Selain itu, Dia juga mengaruniakan Roh-Nya yang kudus, yang akan menuntun kita supaya hidup selalu di jalannya yang benar. Tetapi di sisi lain, Dia juga sekaligus memberikan kita suatu kehendak bebas, goodwill, atau pilihan. Kini, semuanya berpaling kepada diri kita masing-masing, dan mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk memampukan kita tetap tunduk dan taat serta setia kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, suka ataupun duka, untung ataupun rugi, susah ataupun senang, miskin ataupun kaya, sakit ataupun sehat, tetaplah sandarkan dan andalkan Yesus dalam kehidupan ini sebagai penolong yang sejati. Mersangapa Devatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan mengingatkan kami bahwa satu orang bertobat seisi sorga bersukacita. Ini adalah anugerah dari Allah atas pertobatan dari orang-orang berdosa dengan berbalik dan bertobat, menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Kiranya tanamkan di dalam hati kami dengan baik, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkan kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami, dan mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi mereka dan berikanlah jodoh yang daripada-Mu, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Kami juga berdoa untuk Inang Mariana Boris Marmata dari Wiki Hegar dan Inang Rumadayanti Borusitio dari Wik Diaspora yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya Tuhan tambahkan umur yang panjang, berkat dan penyertaan, kesehatan, kasih, dan sukacita sebagai seorang istri, ibu, penolong, dan tiang doa di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, terlebih di hadapan-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.